Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh dan masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali pada pagi hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di kitab akidah, membenahi akidah, dan kita masih pada pembahasan tentang bab keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan lalu kita sudah membahas pertama bahwa Rasul adalah penutup para nabi, dan juga kita sudah membahas keistimewaan Rasul, beliau mendapatkan maqam mahmud, yaitu tempat yang terpuji. Kemudian yang ketiga kita sudah membahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh umat semesta alam, termasuk untuk jin sampai hari akhir. Sekarang kita masuk pembahasan, yaitu sebab keempat di antara keutamaan Nabi, keistimewaan Nabi. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 307 di poin yang keempat. Di antara keistimewaan Rasulullah SAW tidak bisa dipungkiri adalah Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Kenapa? Sebab Al-Quran itulah sumber dari segala petunjuk untuk kita bisa selamat, baik itu di dalam kehidupan dunia sampai nanti di yaumil akhir. Yang terjadi adalah banyak umat Islam mengabaikan Al-Quran. Banyak umat Islam hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi betapa banyak umat Islam tidak mencoba mentadabburi Al-Quran. Inilah yang terjadi. Padahal ini sebuah keistimewaan yang luar biasa, yang dengan Al-Quran ini beliau mendapat petunjuk jalan lurus. Tanpa Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan jalan lurus? Maka di sini akan diuraikan secara singkat. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang kemujizatannya menundukkan jin dan manusia. Tidak satu pun dari mereka berani menjawab tantangannya. Mereka mengakui tidak kuasa mendatangkan yang seperti surat sependek dari Al-Quran sekalipun. Padahal mereka adalah ahli kefasihan dan sastra dibanding para pengikut agama lainnya. Dan ini semuanya adalah benar adanya. Sekarang kita akan uraikan dalil-dalilnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, terkait dengan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan Al-Quran. Di surat Ali Imran, surat 3 ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia, kenikmatan yang sangat besar alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang menyampaikan, membacakan, menjelaskan ayat-ayatnya kepada mereka dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka hikmah as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun kamu itu penduduk kota Mekah dan sekitarnya sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dari kalangan mereka dan pertama di tengah-tengah mereka menyampaikan kebenaran, sebelum datangnya diutusnya Nabi SAW sebagai Rasul, apakah penduduk Mekah itu dapat petunjuk? Dhalalun mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Tanpa Nabi SAW bagaimana akan mendapat petunjuk? Jadi dengan diutusnya Nabi membawa Al-Quran, menjelaskan melalui As-Sunnah, itu kenikmatan yang tiada taranya. Tanpa pernah diutus Nabi, demi Allah kita gak pernah dapat petunjuk. Maka bersyukurlah. Dan apa mukjizat yang dibawa oleh Nabi? Salah satu keistimewaan yang tiada bandingannya, yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya secara sempurna. Meskipun kitab sudah diturunkan kepada Nabi Musa, sudah diturunkan kepada Nabi Daud, sudah diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi semua kitab-kitab itu telah disempurnakan sesempurna mungkin di dalam kitab Al-Quran, penyempurna dari seluruh kitab sebelumnya. Tanpa Quran kita gak dapat apa-apa. Maka Allah katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Dan dulu kita sekolah, terutama ketika SMP, SMA, kuliah di Indonesia, kita diajarkan ada way of life, jalan hidup. Apa jalan hidupnya orang Indonesia, pedoman hidupnya? Katanya Pancasila, Pak, GBHN, Pak. Itu buatan manusia rendah sekali. Silahkan diagungkan di Indonesia. Hanya untuk orang Indonesia, belum tentu cocok untuk negara lain. Di Indonesia saja belum tentu diamalkan semua. Pedoman hidup kita cuma satu, kata Allah, Al-Quran. Allah firmankan di surat 45, surat Al-Jathiyah, ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatun liqaumin yuqinun. Hada, kata tunjuk, inilah, yakni yang dimaksud ini adalah Al-Quran. Basairu linnas, pedoman hidup untuk seluruh manusia. Basair, ini pedoman yang kita jadikan sebagai pandangan, pegangan untuk kehidupan kita sepanjang hidup di dunia, untuk kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti. Untuk siapa? Linnas, seluruh manusia. Meskipun ternyata ada manusia yang gak mau nurut, silakan. Maka jika seorang manusia menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, hudan wa rahmah, Quran menjadi petunjuk, Quran menjadi rahmat, kasih sayang Allah kepada seorang hamba yang mana? Liqaumi yuqinun, kaum yang meyakini. Kira-kira Bapak Ibu, kita meyakini Quran apa enggak? Yakin dengan yakin atau yakin dengan al-yaqin? Yakin atau al-yaqin? Monggo jawab, nanti dibuktikan di hadapan Allah. Ya. Kalau kita yakin, semua orang bisa ngomong yakin Quran pedoman
Bagaimana Anda mengamalkan Quran sepanjang hidup? Yakin itu bisa yakin tanpa alif lam, jadi itu adalah yang sifatnya adalah nakirah umum. Bisa al-yaqin dengan alif lam yang sifatnya ma'rifah. Sebagai contoh, di surat Al-Hijr surat 15 di ayat penutup, di ayat 98-99, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Apa perintah Allah di ayat ke-98? Fasabbih, maka bertasbihlah kamu bihamdi rabbik, dengan memuji nama Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang-orang yang sujud. Sujud di sini dalam kurung diterjemahkan salat, bukan sujud, bukan hanya salat. Sujud yang dimaksud secara umum adalah tunduk. Jadilah kamu orang yang selalu tunduk kepada Allah, apapun aturannya. Lalu diperintah di ayat yang ke-99, ayat penutupnya, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, beribadahlah hanya kepada Rabbmu, hatta ya'tiyaka, sampai datang menemui kamu, al-yaqin, diterjemahkan ajal. Betul begitu? Apa bahasa Arabnya ajal, Pak? Ajal itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apa itu maknanya ajal? Batas waktu yang sudah ditentukan, yang tiap manusia sudah ditentukan ada ajalnya, yaitu batas waktu hidupnya. Kalau ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'at, nggak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajukan. Kenapa di sini Allah menggunakan kata-kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bukan hatta ya'tiyaka ajal atau hatta ya'tiyaka yaqin, tapi al-yaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, kita yakin nggak bahwa kita nanti mati? Betul? Yakinnya yakin atau al-yaqin? Yang benar. Kalau Anda yakinnya al-yakin, berarti pasti Anda ibadah dengan benar, tunduk kepada aturan Allah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Tidak ada pamrih apapun, sami'na wa ata'na. Kalau saya contohkan sederhana begini, Bapak seorang dosen, Pak, ada mahasiswa 100 orang dalam satu angkatan. Lalu Bapak sebagai dosen ngomong sama mahasiswa, wahai mahasiswaku, kalian akan mengikuti mata kuliah ini selama 1 tahun. Siapa yang benar-benar belajar pasti lulus. Siapa yang benar-benar belajar pasti lulus. Lalu saya tanya, Bapak tanya pada mahasiswa, apakah kalian yakin bahwa kalian akan lulus? Semua mahasiswa ngomong yakin. Ada yang yakinnya yakin, ada yang al-yakin, lulus pasti. Orang yang yakin, ya kuliah asal kuliah, sekolah asal sekolah, tugas kerjain asal-asalan, mau ujian nggak pernah ulangan, yang ada disiapin contekan, hanya main. Maka saat dia ulangan kebingungan, boleh jadi lulus tapi nilainya pas-pasan. Kalau tahu dapat ijazah, boleh jadi nggak asli. Tolong jangan dibahas, kalau udah semua kan kita lagi kajian. Kenapa? Dia tidak mempersiapkan dengan benar sepanjang kuliah. Maka dia cuma yakin lulus, tapi tidak diusahakan untuk lulus dengan benar. Siapa orang yang pasti lulus, Pak? Yang al-yakin dengan alif lam. Maka dia sepanjang kuliah pasti belajarnya benar, kuliahnya benar, tugas-tugas dikerjakan, semua dijalankan dengan benar. Itulah orang yang al-yakin, benar-benar akan lulus. Baik, kita yakin akan mati, Pak? Saya ulangi lagi, yakin kita atau al-yakin? Bismillah.
mengingatkan demikian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka beribadahlah kamu sebenar-benarnya sampai datang yang benar-benar kamu yakini, yaitu kematian. Maka sepanjang hidup kita tidak akan sembarangan. Apa landasan pedoman ibadah kita? Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak ibu, kenapa hari ini, pagi ini bapak bisa datang sholat subuh berjamaah, lalu datang ke sini bisa ikuti kajian? Kenapa? Kok bisa datang sampai ke sini? Satu jawaban yang pasti, karena bapak masih hidup, ibu masih hidup, dan mati gak bakal bisa ke sini. Ini beneran. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan kita bisa hidup? Dari tubuh kita ini ada apa kok kita bisa hidup? Apa Pak jawabannya? Nyawa. Nyawa itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Ruh. Tanpa ruh bisa nggak kita hidup? Bapak Ibu, kita agamanya apa? Tahukah Bapak Ibu yang bisa menghidupkan Islam? Ruh. Bapak Ibu tahu apa itu ruhnya Islam? Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana seorang Islam akan hidup Islamnya, akidahnya, imannya, takwanya dengan benar kalau tidak punya ruh? Bapak hidup punya ruh butuh apa Pak? Sekarang kita sedang di sini terang atau gelap? Kenapa bisa terang? Oh, ada cahaya dari sinar lampu. Kalau di siang hari, di tengah hari bolong, butuh lampu apa enggak? Apa butuhnya? Sinar matahari, cahayanya kemana-mana. Jadi kita butuh apa? Penerangan. Apa yang menerangi? Cahaya. Ibu, bapak, umat Islam butuh cahaya. Apa cahayanya? Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebut Quran sebagai apa? Apa nama lain Quran? Hudan. Apa lagi? Furqan. Apa lagi? Nur. Ternyata Allah juga menyebut Quran nama lainnya adalah Ruh. Apa nama lain Quran Pak? Kita buka surat 42 di 2 ayat terakhir. Surat Asy-Syura surat 42 di 2 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di ayat 52 dan ayat 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, dan demikianlah telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruhan, ruh. Dalam kurung apa itu kan? Apa dalam kurungnya Bapak Ibu? Jadi nama lain Quran apa? Yang menghidupkan Islam kita apa Pak? Sudah sejauh mana kita dengan Al-Quran? Allah katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan Al-Quran itu sebagai ruh min amrina, atas perintah kami dalam segala urusan agama kami. Ma kunta, meskipun kamu ya Muhammad tadrimal kitab walal iman, tadinya sebelum kamu diutus oleh Allah menjadi Rasul, sebelum kamu mendapatkan wahyu Al-Quran, tadrimal kitab walal iman, kamu tidak tahu kitab Quran itu apa, kamu tidak tahu iman itu apa. Jadi Nabi itu dulunya apa Pak? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu itu dulunya dhallan itu apa? Kenapa? Jangan ngomong Rasul sesat, Rasul nggak pernah sesat. Dhallan makna di sini bukan sesat. Kalau sesat orang yang benar-benar sesat kamu. Nabi saat itu belum tahu jalan, belum dapat petunjuk, belum tahu kebenaran,
belum tahu adanya Al-Quran, Al-Qurannya Islam. Maka Rasul ketika itu tidak ada terjemahan sesat. Coba apa di dalam surat At-Duha ketika terjemahan wa wajadaka dhallan, dahulu kamu dapati kamu dalam keadaan tidak tahu, belum tahu. Beda nggak Pak orang sesat dengan orang belum tahu? A belum tahu lalu berbuat salah, B sudah tahu berbuat salah. Siapa yang sesat? B, karena sudah tahu. Orang tidak tahu sesat, salah apa enggak? Belum tahu. Nabi belum tahu dapat petunjuk, maka tidak tahu kebenaran. Nah, kapan Nabi diberi petunjuk oleh Allah? Turunnya Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Meskipun dahulunya kamu ya Muhammad tidak mengetahui apa itu kitab Al-Quran, tidak tahu apa itu iman. Lanjut kembali tadi di surat 42-nya. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakin ja'alnahu nura." Akan tetapi kami jadikan hunya itu kata ganti dari Quran tadi. Kami jadikan Quran sebagai cahaya. Maaf Pak, Bapak Ibu malam hari mati lampu dari jam 11 sampai jam 4 pagi. Total, gak punya dinding, gak punya senter, gak punya apa-apa, gelap gulita. Kira-kira sesak apa tuh? Sesak apa? Dari kamar mandi tidur mau ke dapur ngambil air minum, jaraknya cuma sekitar 6 meter. Berapa lama nyampe? Pelan-pelan. Mungkin nabrak ini, nabrak itu. Hanya pengen ngambil air minum Pak. Sementara kalau terang benderang berapa detik Pak? 5 detik sudah sampai. Kalau nggak terang 2-3 menit mungkin baru sampai ke pelan-pelan. Yang nabrak ke sana kemari. Bayangkan orang hidup gelap gulita, mau kemana Pak? Ini ada orang Islam, dia punya ruh Quran, tapi nggak pernah dikaji, nggak dipelajari, nggak ditadaburi, nggak dipahami, cuma dibaca. Selesai dibaca, shadaqallahul adzim, taruh di jidat, taruh doa lagi, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Quran sebagai cahaya bagiku ya Allah, sebagai petunjuk ya Allah, sebagai kasih sayang. Kata Allah, bohong. Gimana jadi rahmat, jadi petunjuk, jadi cahaya, mau gak ngerti apa-apa isinya kok. Subhanallah. Ini retorika umat Islam Bapak Ibu. Habis baca khutam Quran pasti baca apa tadi? Yang tidak pernah ada dari Nabi. Pernah Nabi mencontohkan begitu cara membaca khatam Quran? Tidak ada. Sama sekali demi Allah tidak ada. Tapi boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi buktikan Quran Anda jadikan cahaya, Quran Anda jadikan petunjuk, Quran Anda jadikan rahmat. Ini mukjizat terbesarnya Nabi SAW yang nggak boleh diabaikan. Makanya dijadikan cahaya. Gimana cara menjadikan Quran menjadi cahaya? Ditadaburi, dipelajari, dikaji, dipahami, diamalkan. Karena Quran ini hukum Pak, pedoman hidup kita untuk diamalkan. Sebagaimana Allah firmankan sesuai dengan nama suratnya. Apa surat yang Allah sebutkan nama Quran sebagai cahaya? An-Nur, cahaya. Surat 24 di ayat 1 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Quran ini satu surah dari Allah. Anzalnaha, kami turunkan dia, wa faradnaha, kami wajibkan dia. Untuk apa? Menjalankan hukum-hukumnya, syariatnya, aturannya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Maka di dalam Al-Quran, kalau itu suatu ayat isinya
ayatnya jelas, terang, tetap, tidak akan ada perubahan. Supaya kita memikirkan, jadi diamalkan, bukan cuma dibaca. Seperti ini kita dalam kajian, insya Allah kita paham, dijelaskan, sehingga kita memahami, dan yang paling utama mengamalkan. Maka Bapak Ibu, Nabi masih hidup, Nabi pernah ngadu sama Allah. Apa pengaduan Nabi? Coba buka surat Al-Furqan, surat 25 ayat yang ke-30. Rasul mengadu sama Allah. Apa pengaduan Rasul? Waqala Rasul, dan Rasul berkata, Rabbi, wahai Rabbku, ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, ittakhadhi kaumku telah menjadikan hadzal Quran, Quran ini mahjura. Apa itu mahjura? Kasar kata daripada hijrah. Apa arti hijrah? Meninggalkan. Apa itu mahjura? Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah ya Rabb, kaumku telah menjadikan Quran itu diabaikan, ditinggalkan. Apa maksudnya gitu? Dibaca tapi nggak ngerti apa-apa. Hukumnya tidak dipakai, syariatnya nggak dipakai. Ada atau ada Pak? Semoga tidak dengan kita. Orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah akal, maaf, seperti banyak orang-orang, maaf saya tidak merendahkan demi Allah, di kampung-kampung yang pendidikannya SD saja nggak tamat, yang tidak bisa berpikir, hanya ngikutin kata ustaz, semoga dimaafkan. Nah sarjana Pak, S1, S2, S3 dilalap. Kalau nggak takut batuk pilek, S4, S5 bolehlah dimakan. Tapi saya cuma S3 maksimal ya Pak. Anda mampu S3 duniawi, Anda bodoh dalam Quran. Bahkan dengan rela ngomong, Pak Ustaz, saya orang bodoh Ustaz. Bapak profesor doktor, ya saya bodoh Pak, saya baca Quran aja belum lancar. Ya kok bangga-bangga? Kok bisa? Demi Allah Pak, pertanyaannya berat. Makanya di sini dikatakan kaumku telah meninggalkan Al-Quran, mengacungkan Al-Quran, mengabaikan Quran. Dia baca Quran tapi sekedar baca, suaranya lepas dari kerongkongan, gak pernah masuk ke hati. Akhirnya apa? Al-Quran dibaca tapi tidak sesuai dengan Quran perbuatan sehari-hari. Gak sesuai Al-Quran akhlaknya, gak sesuai Al-Quran lisannya, gak sesuai Al-Quran ibadahnya. Berarti dia telah menjadikan Quran diabaikan, mahjura. Kembali Pak, kita ke surat 42 tadi. Maka supaya kita betul-betul mampu mengamalkan Quran, jadikan Quran itu ruh, mari kita tadabburi, mari kita pelajari, mari kita kaji, agar Quran menjadi nur cahaya. Walakin ja'alnahu nura, maka tetapi kami jadikan Quran itu menjadi cahaya. Dengan cahaya itu Allah katakan, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami berikan petunjuk dengan cahaya Al-Quran itu kepada siapapun hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Fa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau hai Muhammad benar-benar mampu memberikan petunjuk ke jalan lurus. Maka kalau kita ingin lurus jalannya, ikuti siapa? Al-Quran berdasarkan pemahaman yang diajarkan Nabi, yaitu fahmis salaf, para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang betul-betul menyampaikan Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang benar. Itulah Nabi memberikan petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu milik siapa? Ditutup di ayat 53-nya. Siratillah. Jalan lurus itu adalah jalannya Allah,
dikembalikan nanti kepada Allah, pertanggungjawabannya terhadap Allah. Maka Bapak Ibu, kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban dengan Al-Quran. Maka dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW telah bersabda, Al-Qur'anu hujjatul lak aw 'alaika. Quran itu menjadi hujjah bagimu nanti di yaumil akhir, atau Quran akan menuntutmu. Jadi bisa menjadi alasan nanti di hari kiamat, pembela kita, penolong kita. Maka diperintah oleh Rasulullah untuk kita senantiasa mentadabburi Quran. Kenapa? Karena fa'inahu, dia Al-Quran itu syafaat, akan menjadi syafaat untuk siapa? Untuk pemiliknya, yaitu yang mau mempelajarinya. Maka Allah perintah kita untuk tadabbur Al-Quran. Di surat 47, surat Muhammad di ayat ke-24, Allah tidak mengatakan begini, afala yaqra'unal Qur'an, apakah kamu tidak membaca Quran? Tidak, ayatnya tidak begitu Pak. Karena rata-rata baca Pak. Apa ayatnya bunyinya? Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kamu tidak menghayati Quran? Apakah engkau tidak merenungi Quran? Apakah engkau tidak mempelajari Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati kamu terkunci? Maka orang yang hatinya terkunci, yang tidak mau mentadabburi Quran, kelak dimintai pertanggungjawaban. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 44. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 44. Afan, saya agak hilaf di awal ayatnya, apa bunyinya Pak? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sungguh Quran itu peringatan bagi kamu ya Muhammad, sumber kemuliaan untukmu ya Muhammad, dan untuk kaum. Fasawfa tus'alun, sungguh kelak kamu semua hai umat Islam akan dimintai pertanggungjawaban. Pak, dulu ketika kita mau lulus sarjana, kita nyusun skripsi. Apakah dengan nyusun skripsi tiba-tiba langsung lulus? Harus apa Pak? Ada disertasi Pak, berdiri di depan, diuji oleh dosen penguji. Kalau abal-abal dibuatkan skripsinya, gemetar dia Pak. Kalau nyusun sendiri, aman dia Pak. Gimana ada di dalam di dunia kok nggak menyusun sendiri disertasi kita untuk bertanggung jawab di hadapan Allah, yaitu mengamalkan Al-Quran. Tanggung jawabnya berat, demi Allah beratnya luar biasa Pak. Yang sering manusia mengabaikannya, padahal ini wasiat Allah, ini warisan Allah, bahkan ini warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat, bahkan ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwasanya, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama wala syat wala ba'ir." Rasul wafat tidak meninggalkan harta waris, meskipun 1 dinar, meskipun 1 dirham, tidak pula meninggalkan waris meskipun seekor kambing, apalagi seekor unta, wala asabi syai'in, dan tidak berwasiat sedikit pun dengan dunia. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata-kata wasiat, apa isi wasiat? Sinilah bapak mau mati, bapak tahu kapan sini. Tagihan di sana belum tolong ya, itu surat-surat di sana belum beres, itu yang di sana dunia, mau mati aja masih mikirin dunia. Rasul tidak berwasiat sedikit pun, 1 dinar, 1 dirham, 1 kambing, 1 onta, tidak berwasiat sedikit pun dengan dunia. Maka dalam hadis yang lain dari Thalqah bin Musarrif, dia bertanya kepada Abi Aufa, hal asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat? Yani yang dimaksud adalah dengan dunia,
dengan harta? Beliau mengatakan, la, tidak, sama sekali Rasul tidak berwasiat dengan harta. Lalu aku bertanya, falima kutiba 'alal muslimina wasiyah? Lalu kenapa orang-orang muslim diperintahkan berwasiat? Pesan Nabi kepada kaum muslimin berwasiat adalah, "Awsa bi kitabillahi 'azza wa jalla." Hai kaum muslimin, berwasiatlah dengan kitab Allah 'azza wa jalla. Silakan wasiat harta, silakan wasiat, tapi pedoman wasiatnya apa? Kitab Allah 'azza wa jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamsakakum bihima." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa yang berpegang dengan dua perkara itu tidak akan sesat selamanya sepanjang hidup dunia sampai di akhirat. Apa itu Bapak Ibu? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Quran, Al-Hadis. Tapi orang yang diberi warisan Al-Quran, diberi wasiat Quran, itu kata Allah ternyata terpecah menjadi 3 golongan. Surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-31 dan 32. Surat 35, surat Fatir, ayat 31 dan ayat 32. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad SAW, minal kitab, yaitu dari kitab Al-Quran, huwal haq. Quran itu hak, benar-benar dari Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Quran itu membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Penyempurnanya adalah Al-Quran. Sekarang kita gak butuh Taurat, sebab isi Taurat semua sudah ada dalam Al-Quran. Sekarang kita tidak butuh Injil, setiap seluruh isi Injil sudah ada dalam Quran. Allah katakan musaddiqan lima baina yadayhi. Di ujung ayatnya ada kalimat begini, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Tapi sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya la khabirum basir, benar-benar khabir, maha menyaksikan, basir, maha mengetahui, maha melihat. Pertanyaan saya, tadi ada kata-kata di ujung ayat, innallaha bi'ibadihi, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak dan Ibu, hamba-hamba Allah itu khusus orang Islam yang beriman saja, maksudnya orang yang Islam, yang sadar, atau termasuk orang-orang kafir juga hamba-hamba Allah? Hanya orang beriman atau seluruhnya? Seluruh. Jadi setiap manusia dilahirkan di dunia, mau apapun agamanya, hamba Allah. Betul? Nah, benar, tepat. Tetapi Quran Allah wariskan kepada siapa? Seluruh hamba-hamba Allah, termasuk orang kafir atau hamba Allah yang dipilih? Ayat ke-32-nya. Summa awrathnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran tadi kepada siapa di situ, Pak? Hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami. Jadi hamba-hamba Allah siapa, Pak? Seluruh manusia. Orang kafir masuk? Masuk. Tapi Quran Allah wariskan kepada siapa? Hamba terpilih. Siapa hamba terpilih? Yang mau terima Quran. Siapa di antara hamba yang terima Quran, Pak? Cuman orang Islam. Itu pun ada yang terima asal terima, ada terima yang sungguh-sungguh, ada yang terima dengan gembira, dengan tadabbur, dengan pengamalan. Maka kata Allah, umat Islam yang dapat warisan Quran terpecah menjadi 3 golongan. Lihat lanjutan ayatnya. Katanya dikatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kata Allah pertama, faminhum, maka di antara mereka yang dimaksud yang mana, Pak? Umat yang sudah mau terima Al-Quran. Maka di antara mereka zalimul li nafsi,
Ada orang yang selalu mendolimi diri sendiri. Siapa dia? Umat Islam terima Quran, tapi jauh dari Quran. Ada atau ada? Banyak atau banyak? Tapi di sini sih nggak ada, insya Allah. Di dalam masjid nggak ada. Kalau sudah keluar dari masjid, saya nggak tahu, terserah Bapak. Saya katakan di sini dalam nggak ada. Kalau sudah keluar dari masjid, terserah Anda. Ini naudzubillah. Kelompok dzalimun li nafsi. Orang ini pasti akan menjadi penghuni neraka. Sebab dia jauh dari Al-Quran. Dia tidak mengamalkan Al-Quran. Bahkan tidak pernah mentadabur. Boleh jadi ada orang Islam nggak baca Quran, Pak. Ada atau ada, Pak? Saya yakin banyak. Sekali lagi di sini nggak ada. Banyak, Pak. Allah mengatakan kok nggak mungkin dusta. Yang kedua, siapa itu? Wa minhum muqtasid. Di antara mereka pertengahan. Pertengahan itu apa, Pak? Ada istilah STMJ. Sholat tetap, maksiat juga jalan. Sholat ke masjid, dugem juga iya, Pak. Karaoke juga iya, Pak. Ke tempat maksiat iya. Usaha iya, sholat iya, riba juga iya, Pak. Zolim juga iya. Ngawur orang ini. Nanti Allah timbang amalnya, mana yang lebih banyak? Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Jika timbangan amal kebaikannya lebih berat, insya Allah masuk ke surga. Tapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang timbangan keburukannya lebih berat, maka masuk ke tempat hawiyah. Yaitu orang itu nanti pasti ditimbang Allah. Mana yang lebih berat? Keimanannya kan, kedzalimannya kan? Yang ketiga, siapa dia, Pak? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada di antara mereka yaitu umat Islam yang dapat warisan Quran, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Biidznillah, ingat, bukan menurut hawa nafsu. Pelaku-pelaku bid'ah dengan enak ngomong, yang penting kan niatnya baik, maksudnya juga boleh, masa semua bid'ah sesat? Ini kan bid'ah hasanah. Loh, ada nggak aturannya dari Allah dan Rasul? Ada taat, ada ibadah, ini dalilnya jelas sekali, Pak. Sabiqum bil khairat biidznillah. Berbuat kebaikan, beramal ibadah sepanjang hidup sesuai dengan izin Allah, bukan menurut keinginan saya. Siapa, Pak, orang yang paling beruntung dari tiga golongan? Yang dolim jelas kebakaran. Yang pertengahan boleh jadi bisa untung bisa rugi. Yang sudah pasti untung yang mana, Pak? Yang ketiga, sabiqum bil khair. Maka dikatakan di ujung ayatnya, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah mereka orang yang mendapat fadilah karunia yang sangat besar. Kalau dikatakan fadlul kabir itu apa, Pak? Ayat yang ke-33-nya. Jannah, surga-surga dan yadkhuluna, pasti mereka memasukinya. Bahkan diberi apa di sana? Subhanallah, min asawir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dikasih perhiasan-perhiasan, gelang-gelangnya, segala perhiasan dari emasnya, dari permatanya, dari peraknya, segala macam pakaianmu sutra. Allah. Ini bahasanya siapa? Orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman, cuklat. Ini yang harus kita jadikan. Makanya maaf Bapak Ibu, minimal sekurang-kurangnya kita baca Quran itu jangan cuma dibaca kejar hatam shadaqallahul adzim. Tolonglah baca minimal terjemahannya. Minimal, Pak. Supaya, Pak, tahulah isinya apa minimal. Bukan mempelajari loh, Pak. Kalau mempelajari nggak boleh sendiri, nggak boleh otodidak. Kita harus belajar. Fa'lamu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar pada ahli Quran. Kalau kamu tidak mengetahui, nggak boleh sendiri, Pak. Tapi minimal ketika membaca, tolong terjemahkan. Kenapa? Baik, saya buatkan contoh. Tadi di dalam surat An-Nur, Quran disebut apa, Pak, tadi? Surat dari siapa? Allah. Bapak, Ibu dulu pernah terima surat dari si dia kan? Oh, pernah. Ketika dapat surat dari si dia, Pak, senang apa senang banget? Dibaca apa enggak? Berapa kali dibacanya? Qadarullah, Bapak orang
bahasa Sunda suratnya, Pak. Tahu isinya enggak? Kalau nggak tahu kan kalian mau tersenyum. Gimana caranya Bapak pengen tahu apa kan? Berusaha pengen tahu apa kan? Akhirnya bagaimana? Oh, diterjemahkan. Begitu tahu isinya, senang apa senang banget? Langsung dipeluk itu surat. Betul Pak, ditaruh di bantal, diulang lagi dibaca. Itu surat dari si dia. Surat dari Allah. Kenapa kamu cuma setahun sekali di Ramadan? Kebangetan. Ya Allah. Ini surat dari Allah Pak. Dan surat dari Allah bahasanya bahasa apa? Arab. Kita orang apa? Dibaca bolak-balik, kapan ayat tahu isinya? Ini peringatan dari Allah, ini kisah dari Allah, ini cerita dari Allah. Gimana hati Anda tergetar? Pada ciri orang takwa apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disampaikan ayat Allah, imannya nambah. Kapan iman kita nambah kalau kita yang kita baca nggak tahu? Maka kata Quran itu bahasa Arab, minimal baca kok diterjemahkan. Alif lam mim. Ya ini jangan diterjemahkan, nggak ada. Alif itu Allah, lam itu lam Jibril, mim itu Muhammad. Ada kan? Setiap Al-Quran huruf-huruf hijaiyah jangan diterjemahkan. Bacanya terjemahnya Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan bablas. Inilah kitab Allah yang tidak ada kerugian, yang tidak ada keraguan sedikit pun petunjuk orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang meyakini yang gaib, yang benar-benar mengetahui yang gaib, dan yang memberikan kepada mereka rezeki, dan mereka menginfakkan sebagian rezekinya. Ngerti Pak? Lu baca Quran bolak-balik kok pelit? Gimana coba? Makanya kata Quran itu bahasa Arab. Lu kok Quran bahasa Arab ya Pak? Coba Quran bahasa Indonesia ya Pak ya. Pertanyaan saya, Pak, kenapa Quran bahasa Arab? Kenapa? Karena nabinya jawabannya cemen amat tuh. Nah kecil juga tahu. Ternyata itulah jawaban dari Allah. Ketika orang-orang selain daripada orang Arab, yaitu orang-orang ahli kitab yang berbahasa Ibrani, Nasrani yang mereka berbahasa Ibrani, atau orang-orang yang berbahasa Ajam, protes, kenapa Quran kok bahasa Arab? Kenapa tidak bahasa selain Arab? Nabi orang Arab, sedang diturunkan Quran di tengah-tengah orang Arab. Bahasanya tiba-tiba pakai bahasa Jerman. Nabinya nggak ngerti bahasa Jerman, jelasinnya gimana? Maka Allah turunkan ayat sebagai protes penjelasan atas pembangkangan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Lalu protes, kenapa Quran bahasa Arab? Surat 41. Maka surat itu disebut surat apa? Fussilat. Apa artinya Fussilat? Menjelaskan, penjelasan. Atau namanya Hamim As-Sajdah. Karena diawali dengan Hamim dan seterusnya, lalu ada ayat As-Sajdah untuk sujud. Maka nama lainnya Hamim As-Sajdah. Nama asli suratnya Fussilat, menjelaskan. Ayat 44. Walau ja'alna Qur'anan a'jamiyyan, seandainya, sekiranya Quran itu dijadikan Allah dengan bahasa selain bahasa Arab, laqalu, maka orang-orang Arab itu pasti ngomong, laula fussilat ayatuh, kenapa Muhammad gak menjelaskan ayat-ayatnya? Kan turun kepada orang Arab, nabinya orang Arab, tiba-tiba Quran bahasa selain Arab. Kapan Rasul bisa menjelaskan? Lalu pas mereka akan bertanya, laula fussilat ayatuh, kenapa Nabi tidak menjelaskan ayat-ayat? Maka Allah jawab pertanyaan mereka,
Jadi kalau Bapak ditanya kenapa Quran bahasa Arab, udah tadi jawaban ibu tadi, yang cemen aja jawabannya. Rasul orang Arab sudah. Iya Pak. Kalau Rasulnya orang Indonesia boleh jadi bahasa Indonesia, tapi kita coba ya dulu Rasul orang Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan katanya si dia lebih baik dari Nabi Ibrahim. Ya Allah, ada orang ngomong berani banget. Anda tahu siapa Ibrahim? Bapaknya para nabi, Khalilullah. Kok seseorang bisa jajarkan, bahkan katanya lebih baik? Yang ngomong sudah pasti orang yang tidak punya akal sehat. Dunia yang dipikirkan. Maka kalau Quran kita tadabburi, Pak, Quran menjadi apa? Coba lanjutan ayatnya, apa kata Allah? Kul, katakanlah bahwa Quran itu adalah syifa. Quran adalah obat. Quran adalah obat. Obat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina amanu hudan wa syifa. Quran itu bagi orang beriman itu petunjuk dari Allah, itu adalah obat. Walladzina la yu'minuna bi adanihim waqra. Orang-orang yang tidak beriman dengan Quran, sesungguhnya di dalam telinganya ada waqrun, sumbatan. Sumbatan, Pak. Bukan tutup. Allah tidak menggunakan kata tutup, tapi waqrun. Subhanallah. Coba Pak, apa bedanya telinga ditutup dengan disumbat? Kalau ditutup gini Pak, cuma ini, atau pakai kapas, masih bisa dengar kan? Kalau disumbat, udah total budek. Jadi orang Islam yang dibacakan Quran kok gak didengerin, kok gak diamalkan dan coba dipahami, seakan-akan di dalam telinganya ada sumbatan, wa huwa alaihim ama, bahkan dia buta terhadap Al-Quran. Ulaika yunaduna min makanin baik. Orang itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Kira-kira dengar apa? Ada nggak orang Islam yang disampaikan Quran tapi tetap ngeyel, tetap tidak menjalankan, tetap membangkang? Monggo. Maka orang yang ketika disampaikan Quran betul-betul tidak mau mendengarkan Al-Quran, padahal Quran itu adalah peringat. Apa nama lain Quran? Apa nama lain Quran, Pak? Zikir. Nama lain Quran apa, Pak? Zikir. Coba lihat ayat 41-nya. Surat 41 tadi naik ke ayat 41. Innal ladzina kafaru bidzikri. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap zikir. Apa itu disebut, Pak? Karena isinya Quran itu apa? Zikrullah, peringatan dari Allah. Maksudnya orang yang ingkar terhadap peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Lamma ja'ahum, ketika Quran datang kepada mereka, wa innahu lakitabun aziz, sungguh pasti mereka akan sesat. Padahal Quran itu adalah kitab aziz, kitab Al-Quran dari Allah yang maha mulia, yang maha perkasa. Maka orang yang betul-betul mengingkari Quran pasti rugi, pasti sesat, pasti dolim. Makanya Quran jadikan menjadi pedoman hidup kita. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, yang belum pernah Allah berikan kepada Nabi-Nabi sebelum, yang begitu lengkap isinya. Kepada Nabi Musa, Taurat masih ada yang disempurnakan, Nabi Injil masih ada disempurnakan, sebelumnya Zabur ada yang disempurnakan. Tapi Quran sempurna, gak perlu ditambah, gak perlu dikurang, cukup ini. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum anin-nar illa qad buyyina. Tidak ada satupun yang bisa menyebabkan kamu masuk ke surga Allah atau terhindar dari nerakanya Allah, kecuali semua telah dijelaskan. Saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran. Surat 10, surat Yunus, kita lihat ayatnya adalah ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad, sungguh,
Ja'akum mau'idhatum min rabbikum. Benar-benar telah datang kepadamu pelajaran. Quran disebut apa di sini, Pak? Mau'idhah, pelajaran. Yang namanya pelajaran dibaca atau dipelajari? Selama ini Bapak sudah sejauh mana? Ibu sudah sejauh mana? Sudah dijadikan mau'idhah atau baru sekedar bacaan? Monggo buktikan. Qad ja'akum mau'idhatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu. Dan Quran itu di samping pelajaran, wa shifa'ul lima fis sudur, obat penawar segala penyakit yang ada dalam hati. Apa penyakit hati, Pak? Arogan, kata-katanya kotor, hinaan, celaan, kasar. Ini penyakit hati semua, Pak. Gimana cara sembuh penyakit hati? Pelajari Quran, pahami Quran, amalkan Quran, beres insya Allah. Selama Anda tidak mau mengamalkan Quran, boro-boro mengamalkan, mempelajari pun tidak, boro-boro mempelajari, baca pun tidak, kapan Anda akan sembuh dari penyakit hati? Enggak, Pak. Allah sudah katakan di sini, Anda sembuh penyakit hati dengan Quran. Shifa'ul lima fi sudur wa huda wa rahmah. Nanti akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang mu'minin, yang benar-benar beriman. Penutupnya ayat yang kelima, ayat yang ke-58 ya. Pak, tadi Quran disebut apa, Pak? Kan di situ dikatakan penawar, sifat, lalu petunjuk, lalu rahmat, sebelumnya pelajaran. Yang namanya rahmat Quran itu dari siapa? Karunia siapa? Lebih berharga mana, Pak? Quran dengan dunia dan seisinya. Benar. 58-nya. Tolong perhatikan ayat 58. Qul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah yaitu Al-Quran, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah yaitu Al-Quran, yaitu dengan kita berpedoman dengan Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan Quran, rahmat Allah, karunia Allah, petunjuk Allah, kamu gembira, kamu bahagia, kamu senang. Kenapa? Subhanallah, huwa khairum mimma yajma'un. Quran demi Allah lebih baik dari seluruh dunia yang kamu kumpulkan. Maka hukuman apa yang lebih baik, Pak? Manusia buat hukum dengan segala macam undang-undang, demi Allah buatan manusia batin semua. Kecuali kalau urusan dunia disilakan. Tapi kalau sudah urusan agama atau duniawi yang terkait dengan urusan agama, tidak boleh menyimpang dari itu. Ini ketetapan Allah, Pak. Subhanallah, Quran itu lebih baik dari apa, Pak? Dunia dan seisinya. Maka orang yang nggak mau Quran, itu orang-orang kufar, punya dunia dan seisinya, lalu nanti membawa dosa. Bisa nggak dosanya itu ditebus dengan dunia dan seisinya? Pak, apa harta yang paling berharga dari dunia dan seisinya itu, Pak? Emas segede bumi, itu baru harta yang paling berharga. Jadi buminya emas semuanya, Pak. Jangan ada yang lainnya. Sekarang kan ada batu bara, ada rumput, emas semua. Sampai Allah katakan, andai kata, saya tambahkan sedikit hadis sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ketika orang kafir diazab di neraka, dikeluarkan sementara dari neraka, ditanya oleh Allah, hai orang kafir, maukah engkau apabila bumi dan seisinya menjadi emas, lalu aku serahkan kepadamu, tetapi kamu serahkan kepadaku kembali untuk menebus dosa-dosamu supaya nggak masuk neraka, mau atau tidak? Apa jawaban orang kafir? Nah, mau. Kira-kira mau apa, Bapak? Meskipun dunia dan seisinya jadi emas, mau. Allah cuma mengatakan, dahulu aku minta kepadamu di dunia lebih ringan dari itu, jangan menyekutukanku, cukup. Maka Allah turunkan surat Ali Imran, surat 3, saya tambahkan satu ayat lagi, afwan. Ayat ke-91.
Surat Al-Imran, surat 3 ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kufar, sementara mereka mati dan matinya dalam kekafiran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, tidak akan ada gunanya mereka menebus dirinya dari dosa-dosanya biar tidak terkena api neraka, meskipun menebus dengan apa? Emas sepenuh bumi, wala miftadabi, meskipun dipakai untuk nebus emas sepenuh bumi loh Pak. Bapak Ibu tahu kan Freeport Pak? Berapa ton yang sudah diangkut Pak? Freeport Pak, Mas Pak. Sementara penduduknya miskin-miskin, alhamdulillah, ini pemimpin yang dolim kelantang, dia punya berat banget Pak. Yang penduduk di situ miskin-miskin, gak ada yang kerja di sana pula Pak. Yang bekerja dari orang lain Pak, keruk ton-tonan emas, sampai kaya itu setitik dari dunia, betul? Sementara emas sepenuh dunia, bukan emas segede bola dunia, bukan Pak, emas sepenuh bumi, tidak diterima. Apa artinya dunia dan seisi? Maka tadi dikatakan Quran jauh lebih mulia daripada dunia dan seisi. Kamu harus gembira dengan Quran meskipun tidak dapat dunia dan seisi. Tapi yang ternyata manusia ngejar-ngejar dunia. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka yang tidak mau mengamalkan Quran, mereka orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak akan ada penolong. Wallahu a'lam. Maka wahai para ibu, berbahagialah yang memiliki suami orang Jawa. Itu emas Pak segede itu. Silakan Anda peluk, silakan Anda cium, silakan nikmat itu mas, jangan dilepas. Halal. Berbahagia yang suaminya orang. Kalau suaminya orang Sunda, cuma dapat baterai AA. Baterai AA terdobel. Akhwan, ini hanya sekedar berdua sedikit di tengah kajian kita. Semoga membawa yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita merasa itu berkhilafan. Semoga Allah memaafkan dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama